Rintihan sukma, tangisan batin kan didengar oleh Maha Pendengar kalau memang kita manfaatkannya di tengah malam. Prime time, waktu terpilih, waktu utama. Lalu haruskah kita sia-siakan? Sedangkan waktu tidak pernah berulang. Sambutlah hari dengan qiyamul lail. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaklah kalian melakukan salat malam, karena ia merupakan perilaku atau adat kebiasaan orang-orang soleh, para rasul, para aulia sebelum kalian, dan juga pendekatan diri kepada Allah secara maksimal, penghalang dari dosa, penghapus segala keburukan, dan penghalau berbagai macam penyakit dari tubuh. InsyaAllah. Begitu banyak kegembiraan qiyamul lail, sampai Rasulullah SAW memberitakan gembira bagi seorang suami yang bangun lebih dahulu lalu membangunkan istrinya. Bahkan beliau menambahkan wada'al ma fi wajhiha. Rasulullah SAW lebih senang kalau suami itu memercikan air ke muka istrinya. Qiyamul lail. Dan sejarah pun mencatat Islam ya'lu ala yu'la alai, meraih khairu ummah. 2/3 belahan bumi ini dikuasai. Bahkan azan menjadi nada musikal terbaik selama 7 abad. Ternyata perjuangan kala itu tidak saja dibayar dengan tetesan darah, tetapi dimulai dengan linangan air mata tahajud. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit tapi beriman mengalahkan kelompok yang banyak tapi kafir dengan izin Allah, izin Allah, izin Allah. Mohon kepada Allah di tengah malam, melakukan kekuatan batin, memperkuat iman. Lalu siang hari berjuang. Pantas mereka meraih kemenangan. Karena mereka mohon kepada Allah dan tujuan perjuangannya hanya kepada Allah. Dan tahajud menunjukkan keikhlasan seorang hamba mengabdi kepada Allah. Kalau wajib, kewajiban. Minal khaliq ilal makhluk. Dari Allah kepada hambanya. Perintah. Tapi kalau sunnah bottom up, minal makhluki ilal khaliq, kerelaan, keikhlasan diri mengabdi kepada Allah. Ketika Imam Ghazali ditanya oleh muridnya, apakah aku termasuk orang yang ikhlas? Beliau menjawab dengan balik bertanya, hal kumta nisfal lail, apakah engkau termasuk orang yang bangun di tengah malam tahajud? Maka qiyamul lail jadi khas hamba Allah yang ikhlas. Ia rela mengabdi kepada Allah di tengah malam. Salat artinya doa, doa artinya mohon, mohon artinya butuh. Saking butuhnya ia kepada Allah, sampai malam pun ia bangun menghadap Allah. Subhanallah, indah sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian setelah qiyam lail itu Rasulullah SAW tadabburul Quran, membaca, mengaji, mengkaji Al-Quran, dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril. Itu dianjurkan kepada kita membaca Quran di waktu fajar, sebelum subuh atau sesudah sholat subuh, sebelum matahari terbit, sebelum mata melihat dunia, komputer, fulus, dolar, peristiwa-peristiwa dunia di siang hari. Maka
Sebaiknya mata kepala ini melihat Al-Quran lebih dahulu. Hasil seminar di Malaysia tahun 1983 menakjubkan. Ternyata mata manusia syaratnya sesuai dengan huruf-huruf Al-Quran, sehingga orang yang membaca Al-Quran matanya akan sehat, bahkan menyehatkan matanya yang sakit. Tidak heran ulama-ulama senior kita, sepuh-sepuh, masih bisa melihat dengan jernih karena beliau selalu membaca Al-Quran, sehingga Allah sehatkan matanya. Itu mata kepala, apalagi mata hati. Allah beri nur, bimbingan orang-orang yang baca Al-Quran sebelum kakinya melangkah ke dunia ini, pikirannya memikirkan dunia ini, matanya melihat dunia ini, ia sudah melihat Al-Quranul Karim. Sudah Al-Quran masuk ke dalam hatinya, sehingga hatinya terang benderang, tidak gampang diprovokasi oleh dunia ini. Masya Allah. Dan tentu membacanya bukan sekedar membaca, bukan sekedar mengaji yang selama ini, tapi mengkaji. Ali bin Abi Thalib mengingatkan, la qira'ata illa bitadabbur. Tidaklah ada bacaan Al-Quran kecuali dengan tadabbur, pemaknaan, pemahaman. Mungkin semua kita sudah berkali-kali hatam Al-Quran, tapi sedikit kita yang hatam terjemahan Al-Quran. Sejujurnya kita belum banyak paham dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa hidup dalam diri kita kecuali hanya bacaan, hanya ritual? Bagaimana kita mengharapkan tegaknya syariat Allah di negeri ini kalau mayoritas kita belum memahami Al-Quran, belum paham bagaimana menghayati? Sedangkan penghayatan akan menumbuhkan kecintaan. Kita belum cinta kepada Allah, belum cinta kepada Al-Quran, karena itu kita jarang membaca. Coba kalau nggak percaya, datang ke rumah orang Islam, ketok pintunya, ucapkan salam, minta Al-Quran yang berada di rumah orang Islam itu, pegang, lalu balikan. Selesai ucapkan salam, pulang, lihat telunjuk tangan kita. Telunjuk tangan kita akan berdebu. Kenapa? Karena Al-Quran jarang disentuh, apalagi diamalkan. Kadang Al-Quran hanya menjadi pajangan. Kalaupun disentuh cuma hanya karena ada kepentingan, ada yang meninggal, ada yasinan, sekedar saja, dan itu pun membacanya berat sekali. Tadabbur itulah yang membuat Al-Quran itu bermakna. Al-Quran itu petunjuk hidup yang menyelamatkan hidup kita dunia akhir. Kalau tidak dibaca, apa dong petunjuk hidup kita? Bukankah semua kita ingin selamat? Kalau ingin selamat, pegang dong Al-Quran yang menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Sekali lagi, kalau nggak dibaca, apa dong petunjuk hidup kita? Omongan manusia, orang, TV, yudilluka an sabilillah, niscaya akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Lalai kita akhirnya. Baca Al-Quran, detaili, huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, kita pahami, kita hayati. Kalau tidak, antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Lagi-lagi Allah mengingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 43. Kau mabok sehingga kau benar-benar paham dari apa yang kau baca. Kau mengerti dari apa yang kau ucapkan. Kita menjadi seorang pemabok yang berkata tidak sadar apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Inilah yang terjadi selama ini kepada umat Islam. Salat demi salat, tapi ternyata tidak membuat diri kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Malah semakin menjadi keji dan mungkar kita, walaupun salat. Saum Ramadan ternyata tidak membuat kita lebih fitrah, lebih takwa. Berapa kali kita bulan Ramadan kita lalui, ternyata kita masih belum menjadi hamba yang bertakwa. Haji, Masya Allah, negeri kita ini paling banyak jamaah hajinya, tapi korupsinya terbesar di dunia. Kita terjebak ritual rutinitas, belum melahirkan ritual yang berkualitas. Kenapa? Karena kita masih beribadah mabok. Maka itu Ali mengingatkan, la qira'ata illa bitadabburi. Tidak ada bacaan Quran kecuali tadabbur, pemahaman, penghayatan.